Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan makanan khas daerah. Nah, seperti apa tekniknya? Silakan kalian simak penjelasan berikut. Pada hakikatnya, memasak adalah suatu proses pemanasan bahan makanan. Nah, berbicara tentang pemanasan, ada 3 cara perambatan panas dari sumber panas ke makanan. Yang pertama adalah konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan makanan yang akan dimasak. Contohnya adalah merebus sayuran, di mana air dan bahan makanan akan saling menyatu. Kemudian yang kedua adalah konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara, di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Contohnya adalah menggunakan oven, terjadi sirkulasi uap panas. Yang ketiga adalah radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Misalnya, memanaskan makanan dingin dari lemari es dengan microwave. Nah, ini ada 3 cara perambatan panas di dalam memasak bahan makanan. Selanjutnya adalah teknik pengolahan makanan. Secara umum, kita mengenal ada 3 teknik pengolahan makanan. Yang pertama adalah teknik memasak basah. Kemudian yang kedua, teknik memasak kering. Dan yang ketiga, teknik memasak dengan minyak. Kita akan bahas ini pada slide berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teknik memasak basah. Seperti yang kita ketahui bahwa teknik memasak basah adalah teknik yang menggunakan air, susu, ataupun kaldu. Yang pertama, teknik dalam memasak teknik basah ini adalah merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan yang mendidih, sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Alat yang biasanya digunakan dalam merebus adalah panci dengan penutupnya. Banyak sedikitnya air serta lamanya merebus tergantung pada bahan makanan yang direbus. Ada 2 jenis merebus. Yang pertama adalah simmering, merupakan merebus bahan makanan sampai titik didih, kemudian api dikecilkan. Proses merebus masih terus berlangsung. Kemudian yang kedua adalah poaching, merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api yang kecil dan temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah menyetup, adalah memasak bahan makanan di dalam cairan dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Proses menyetup terjadi perlahan agar bahan makanan dapat lunak. Contohnya adalah memasak opor ayam atau memasak gulai kambing. Kemudian yang ketiga adalah braising, adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Nah, braising ini sangat cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Contohnya adalah memasak ayam goreng kecap. Kemudian, yang keempat dalam teknik memasak basah adalah mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Alat yang biasa digunakan adalah risopan, dandang dengan kukusan, dan lain-lain. Contohnya adalah memasak nasi kukus dan puding kukus. Kemudian, teknik memasak basah yang selanjutnya adalah mengetim. Mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci. Yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lainnya.
Kelemahannya adalah dalam mengetim ini memerlukan waktu yang lama. Contohnya adalah memasak nasi tim atau puding roti. Kemudian yang selanjutnya adalah membelasir, adalah merebus bahan makanan dalam air yang mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan baunya. Misalnya adalah merebus lobak, merebus isi perut, rebung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik memasak kering. Yang pertama adalah memanggang. Memanggang adalah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api tersebut diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak, sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Ada dua jenis cara memanggang. Yang pertama adalah griddling, adalah memanggang di atas sebuah griddle, yaitu lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Dalam proses memasak ini menggunakan minyak sedikit agar bahan makanan tidak melekat pada alat masak. Kemudian yang kedua adalah roasting, adalah metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Bahan makanan yang dipanggang biasanya adalah daging atau ayam dalam bentuk besar yang diletakkan di dalam panci atau loyang pemanggang. Contohnya adalah ayam panggang bumbu kecap. Kemudian yang kedua adalah mengoven. Mengoven adalah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Mengoven lebih cocok untuk memasak adonan roti dan kue. Kemudian yang ketiga adalah menggongseng. Menggongseng adalah memasak bahan makanan tanpa minyak. Seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panasnya rata. Bahan makanan yang disangrai biasanya adalah kacang tanah, ketumbar, dan kemiri. Kemudian teknik memasak yang selanjutnya adalah teknik memasak dengan minyak. Yang pertama adalah menumis, adalah memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Bumbu yang ditumis akan mengeluarkan aroma yang sedap, sayuran terasa gurih dan lebih enak. Bahan makanan yang ditumis adalah bahan makanan dengan tekstur yang lembut, contohnya adalah tumis kangkung. Kemudian yang kedua adalah menggoreng. Menggoreng adalah memasak bahan makanan di dalam minyak atau dengan minyak. Ada dua jenis menggoreng. Yang pertama adalah menggoreng dengan minyak sedikit, contohnya adalah menggoreng tahu dan tempe. Yang kedua menggoreng dengan minyak banyak, contohnya menggoreng kentang. Apabila bahan makanan yang akan digoreng diberi lapisan, maka ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah cara Prancis, yaitu bahan makanan yang akan digoreng dilapisi lebih dahulu dengan tepung kering. Contohnya adalah menggoreng ikan. Kemudian yang kedua adalah cara Inggris. Bahan makanan yang akan digoreng dilapisi terlebih dahulu dengan tepung panir atau tepung roti. Contoh masakan ini adalah kroket. Lalu yang ketiga adalah cara Orly, yaitu bahan makanan yang akan digoreng dicelupkan terlebih dahulu ke dalam adonan yang dibuat dari tepung, telur, ataupun cairan lainnya. Contohnya adalah menggoreng pisang. Ada beberapa istilah dalam pengolahan makanan. Yang pertama adalah memfilir, adalah menghilangkan tulang atau duri pada daging ayam atau ikan. Kemudian yang kedua adalah meladir, adalah menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang supaya tidak menjadi kering. Kemudian yang ketiga adalah membordir, adalah membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak agar tidak menjadi kering. Kemudian yang keempat adalah menggelasir,
adalah memberi lapisan mengkilap pada makanan. Yang kelima, mengentalkan, adalah menambah bahan pengental pada masakan yang cair sehingga menjadi masakan yang lebih kental. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengentalkan. Yang pertama dapat dengan tepung atau pengental telur, ataupun dengan gelatin atau agar-agar. Lalu istilah yang selanjutnya adalah mengocok, adalah memasukkan udara ke dalam adonan sehingga mengembang. Biasanya yang dikocok adalah telur untuk membuat kue, agar kue dapat mengembang. Kemudian, selanjutnya adalah memarinir, adalah merendam bahan makanan di dalam cairan agar bumbu meresap lebih enak dan tidak lekas basi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi, adalah mengisi bahan makanan dengan daging yang dicincang dan dicampur dengan bahan-bahan lain atau bumbu. Yang terakhir adalah memanir, memberi lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan telur atau tepung, kemudian digoreng. Sebagai contoh, di sini kita akan memasak lontong dengan daun pisang. Ada beberapa bahan utama dalam membuat lontong. Yang pertama adalah beras setengah kilogram atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian daun pisang untuk membungkus, secukupnya saja. Yang ketiga adalah air untuk merebus, dan yang keempat santan sebanyak 500 ml atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bahan isi lontong yang akan kita gunakan di sini adalah wortel sebanyak 1/4 kg atau sesuai dengan keinginan kita, dan yang kedua adalah kentang juga 1/4 kg. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat bahan isi lontong. Hal yang harus kita lakukan adalah kupas kentang dan wortel. Jadi kita kupas, terus kita bersihkan. Lalu yang kedua, potong kentang dan wortel tersebut sebesar dadu. Yang ketiga adalah kita kukus kentang dan wortel tersebut hingga menjadi empuk. Langkah yang kedua adalah memasak beras. Rebus santan hingga mendidih. Kemudian masukkan beras yang sudah dicuci bersih dan ditambahkan sedikit garam. Lalu yang ketiga, aduk-aduk terus sampai santan dalam panci kering. Langkah yang ketiga, kita menyiapkan daun pisang. Siapkan daun pisang yang tidak terlalu tua untuk membungkus. Kemudian buang bagian sisi daun pisang lalu dibersihkan dengan lap kering. Potong-potong daun pisang sesuai dengan selera atau sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat adalah membuat lontong. Ambil selembar daun pisang, letakkan 1 sendok adonan lontong di atas daun tersebut. Kemudian pipihkan adonan beras di atas daun tersebut dengan menggunakan sendok. Lalu masukkan isinya berupa wortel dan kentang yang telah kita kukus. Kemudian tutup dengan adonan beras. Selanjutnya, rapihkan adonan beras yang telah diisi hingga berbentuk silinder. Gulung daun sampai habis. Selanjutnya, tutup salah satu ujung gulungan daun pisang dengan melipat kedua sisinya. Nah, langkah yang ketujuh adalah masak lontong tersebut dengan cara mengukus selama kira-kira 2 jam. Dan yang terakhir adalah jika telah matang, angkat lontong dan tiriskan airnya hingga hilang. Atau tidak, menetes lagi agar lontong padat, kenyal, dan tidak mudah basi. Nah, sampai di sini artinya lontong sudah bisa dikonsumsi. Baiklah peserta didik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Untuk selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang telah tersediakan di Edmodo. Sekian dan terima kasih.